Saya ingin mengatakan kalimat ini dan coba cerna betul-betul dan renungkan. Begini kebenarannya. Tuhan itu ingin setiap kita, ya, tanpa terkecuali siapapun juga kita, itu menganggap masalah itu bukan masalah. Tapi juga bukan berarti kita harus nggak mau tahu dengan masalah. Bukan itu. Tapi ini prinsip yang luar biasa. Nah, saudara, cukup lama kekristenan itu hanya berputar-putar dengan masalah. 2 hari yang lalu ada seseorang yang tiba dari Jakarta, tidak sengaja ketemu saya di Nabire. Dia pernah ketemu saya waktu di satu gereja. Nah, dia urusan bisnis. Nah, begitu dia tahu, saya diajak makan oleh seseorang, pas dia di situ. Akhirnya kami ketemu. Nah, pas hari itu dia lagi nggak ada kerjaan karena dia nunggu barang. Akhirnya dia ikut keliling ngurus semuanya itu. Terus dia bilang begini, ini hidupmu. Maksudnya, saya masih belum mengerti. Loh ya begini, kenapa? Ini tiap hari kamu hadapi. Ya boleh kata begitu. Saya tuh tanya sendiri, loh maksudnya apa? Saya tuh nggak ngerti. Ini kamu tiap hari? Ya boleh kata hampir tiap hari lah. Karena dia ngikut. Nanti saya dengar laporan ini, nanti sudah telepon dari sana. Terus pokoknya itu masalah terus. Nah, akhirnya malam itu dia bilang, boleh nggak saya nginep di rumah? Boleh. Kebetulan ada tamu yang dari Jawa Barat baru pulang. Lah, kamar tamu itu kosong, nginep aja. Nah, dia tuh nungguin saya sampai jam 3 pagi. Kenapa? Telepon sana, telepon sini. Terus dia ngikuti itu. Nah, selama hidup saya ini belum pernah diikuti orang kayak begitu itu. Dia ngikuti aja. Wah, bilang kalau saya jadi kamu sudah stres, sudah gila ini kali. Pengen dari jam berapa tadi kamu ini? Terus begitu. Terus saya ajak ngomong dia gini. Nah, kalau kamu lihat saya sini punya masalah enggak? Enggak, ya sudah. Ngapain kamu pusing? Saudara, saya mau berkata serius. Gara-gara dia bertanya begitu, terus saya tuh merenung. Kalau gitu, apa sih yang disebut masalah itu apa? Ayo kita mikir. Pasti masing-masing kita ada jawaban. Apa yang disebut masalah? Coba sebutkan. Kita akan diskusi nanti ini. Apa yang disebut masalah? Ayo, cepat. Oke, satu. Yang lain, cepat. Kita bahas satu-satu nanti. Masalah, kalau sesuatu masalah nggak ada solusinya, akhirnya jadi masalah. Yang lain, ayo. Kita mulai memikirkannya, mikir masalah itu. Oke, yang lain. Ayo, apa itu masalah kalau begitu? Masalah itu sudah menjadi beban yang berat. Iya, jadi beban yang berat dalam hidup ini. Iya, jadi masalah. Betul. Apalagi yang lain, mikir masalah itu apa? Ya, bapak-bapaknya mana dari tadi ibu-ibu yang ngomong ini. Ayo, apa itu masalah? Ayo cepat. Rutinitas. Maksudnya apa? Jadi membosankan gitu, bukan? Apanya? Enggak jelas itu. Gimana? Maksudnya yang biasa-biasa apa itu? Maksudnya apanya? Itu masalah gitu. Kalau jadi rutinitas yang membosankan, dianggap masalah. Oke, yang lain. Ayo. Bapak lagi yang lain, ayo. Itu masalah, cepat. Sesuatu yang mengusik perasaan kita, yang mengusik apa? Mengusik ya. Mengusik pikiran perasaan kita. Baik. Mari kita lihat satu persatu dalam hidup ini. Pernahkah kita hidup tanpa masalah? Kalau toh tidak ada semuanya itu tetap ada masalah enggak? Pasti ada. Tetap ada. Ya toh? Orang kaya pun punya masalah. Benar. Semuanya akan punya masalah. Nah, kalau kita melihat itu, ternyata sebetulnya masalah itu tidak ada. Karena semua orang punya kok. Kalau semua orang punya, berarti enggak ada. Saya ambil contoh begini. Orang enggak punya beras, jadi nggak bisa makan. Tapi kalau semua orang nggak punya beras,
Jadi masalah tidak? Tidak. Nggak ada masalah lagi. Semua nggak punya kok. Kenapa? Lu makanya. Coba renungkan, ini hal yang luar biasa. Ya, saya ulangi lagi. Setelah tadi kita bahas masing-masing, ternyata tidak ada orang hidup tidak punya masalah. Orang kaya juga punya masalah. Oke? Nah, kita ambil contoh begini. Kalau orang berkata tidak punya beras itu masalah, nggak bisa beli beras itu masalah. Lalu saya ambil contoh, ternyata semua orang di sekitar kita hidup tidak bisa beli beras. Tidak bisa beli beras, tidak ada beras. Berarti semua orang punya masalah, yaitu nggak punya beras. Nah, kalau semua orang punya masalah nggak punya beras, itu bukan masalah lagi jadinya. Saya agak sulit memberikan kalimat yang lain, tapi ngerti nggak maksudnya itu? Jadi nggak ada masalah. Memang semua orang begitu kok. Kok dari wajahnya masih belum kelihatan jelas? Nggak ngerti ini, nggak ngerti. Oke, ulangi lagi. Ya, ternyata semua orang pasti punya masalah dalam hidup. Betul? Orang kaya juga punya masalah. Betul? Tadi pagi saya masih pelayanan di LP. Nah, kaget, ada ibu pendeta, ibu gembala di situ. Terus begitu dia lihat saya, bapak pasti kaget saya di sini. Iya. Akhirnya dia cerita, saya nggak punya masalah. Siapa yang punya masalah? Pak Kapolres. Itu. Jadi dia sudah 3 bulan. Nah, Kapolresnya memang nggak suka ada sesuatu yang dikerjakan karena nama Tuhan. Itu. Nah, sekarang ini, jadi besok itu sidang lagi. Ini sidang yang ketiga kali. Akhirnya Kapolres mencabut masalah itu jadi masalah perdata. Nah, saya nggak pernah ketemu ada ibu pendeta yang seberani dia. Ini orang Papua. Dia bilang, saya tidak mau dikeluarkan. Enak saja dikeluarkan saya. Tahu kasus pidana dibalik perdata begitu saja. Ternyata ada pasal yang salah dia tuduhkan kepada saya. Saya nggak mau terima. Dia bilang begitu. Wih, ibu berani sekali. Hidup cuma sekali kok, dia bilang begitu. Wih, hebat. Jadi sekarang Kapolresnya dipermasalahkan sama dia, mau diusut balik. Kapolres membuat surat pernyataan, saya bersedia merehabilitasi nama ibu pendeta. Ditunjukkan kepada saya suratnya. Saya nggak mau terima ini, enak saja. Bukan saya mau membela diri, tidak. Sekali-kali pejabat saya kasih pelajaran. Wah, saya pikir ini ibu pendeta. Nah, akhirnya Kapolres pun punya masalah. Loh, betul tidak? Ini kan namanya jadi sekarang Kapolresnya bermasalah. Oke, ngerti? Jadi semua orang punya masalah. Jenderal pun bisa punya masalah. Siapapun bisa punya masalah. Hari ini pelantikan presiden, presiden pun bisa punya masalah. Betul? Masa presiden gak punya masalah? Sekarang Barack Obama lagi kasihan, ditekan kiri kanan, dia punya masalah. Presiden Amerika loh, kurang apa? Punya masalah. Ratu Elizabeth punya masalah. Anaknya begitu, mantunya begitu, punya masalah juga. Oke? Nah, berarti semua orang punya masalah tidak? Ulangi lagi, semua orang punya masalah tidak? Punya, betul? Walaupun bentuknya beda-beda. Oke? Sekarang saya tanya balik. Kalau orang itu tidak punya beras, itu masalah bukan? Masalah, karena nggak bisa makan toh. Loh, betul nggak? Kalau orang itu nggak punya beras, berarti masalah. Orang nggak bisa beli beras, juga masalah. Nah sekarang, kalau semua orang di sekitar kita itu pada nggak punya beras, lah ya, berarti masalah itu ada atau tidak? Tidak ada, karena semuanya sama-sama nggak punya beras kok. Jadi bukan masalah lagi. Akhirnya kita harus berusaha untuk mencari cara lain. Apa selain beras itu? Oke, ngerti sekarang? Apanya? Apa saja, tidak harus mapeda. Apa saja bisa diganti sebagai beras. Karena semua orang punya hal yang sama, yaitu tidak punya beras. Kenapa? Loh, makanya sekarang ini. Enggak, bukan begitu. Semua orang bisa nikmati walaupun waktunya beda-beda. Jadi saudara, masalah itu tidak ada. Akhirnya pagi itu jam 3 lewat, saya diskusi dengan dia. Jam 5 kami baru tidur. Jam 8 saya sudah harus kembali ke sekolah lagi. Dia ikut lagi.